Shalom saudara, kembali lagi dalam ibadah online POP Maranatha Tangerang pada hari Minggu 1 Agustus tahun 2021. Tetap dukung kebijakan pemerintah dengan mematuhi protokol 5M, dengan berada di rumah, memakai masker, rajin mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan juga interaksi. Ikuti ibadah online pemuda setiap hari Minggu pada jam 6 sore melalui aplikasi Zoom. Ikuti ibadah anak sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10 pagi melalui channel YouTube Superbook Indonesia, atau untuk info lebih lengkap akan diumumkan melalui grup WhatsApp guru sekolah minggu. Untuk persembahan serta keperluan berikut untuk informasinya. Persembahan Anda dapat diberikan melalui amplop persembahan yang sudah diberikan ke setiap rumah jemaat sekalian, atau bisa ditransfer melalui Bank BCA dengan nomor rekening 108 243 8321 atas nama Welly Laloan atau Yurom Suparti. Segera subscribe channel YouTube POP Maranatha Tangerang untuk mendapatkan informasi terbaru terkait ibadah online. Tuntunan ibadah online, siapkan hati dan pikiran dengan sungguh-sungguh, usahakan tidak sambil mengerjakan sesuatu, usahakan bersama dengan seluruh keluarga. Jika ada alat musik yang dapat dimainkan, mari bersama turut melayani. Memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, Yesus harus dengan semangat. Jemaat Tuhan bebas dalam memilih pujian dengan hormat dan sukacita. Pastikan jemaat sekalian mengikuti ibadah dari awal doa pembuka hingga akhir doa berkat. Selamat mengikuti ibadah, damai dan sukacita turut bagi Anda sekeluarga. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih semuanya. Selamat hari Minggu, bertemu kembali kita dalam ibadah online pada Minggu pagi ini. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau datang menyembah Tuhan. Tuhan sudah begitu baik di dalam kehidupan kita. Hanya Dialah yang layak kita puja. Hanya Dialah yang layak kita sembah. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Pagi ini kalau kita bisa ketemu satu dan lain, ini satu anugerah Tuhan. Walaupun kita beribadah melalui online. Mari saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Kasih dan anugerah Tuhan kiranya menyertai ibadah kita pagi ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau yang selalu kami andalkan Tuhan. Engkau kekuatan di dalam hidup kami. Engkau sandaran kami ya Bapa. Ajar kami bersyukur untuk lebih lagi ya Tuhan. Hanya kepadamu kami menaruhkan harapan kami ya Bapa. Biarlah kami tetap setia di dalam mengikut Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu
berbagimu Tuhan. Kami anak-anakmu ya Bapa. Kami datang penuh dengan dosa ya Bapa. Sucikan kami ya Bapa, kuduskan kami ya Tuhan. Layakan kami ya Bapa, agar kami berdiri di hadapan Engkau Tuhan. Kau berkati ibadah ini ya Bapa, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan dan ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sukacita pada pagi hari ini. Amin, saya percaya kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat. Kita semua dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Mari kita mau memuji nama Tuhan, mari kita bersorak bagi Dia. Kita yang telah ditebus oleh darah Tuhan yang kudus, mari kita muliakan Dia, amin. Mengangkat pujian bagimu.
Tuhan Yesus sudah memberkati kita dengan begitu luar biasa. Kini tiba saatnya kita memberikan sebagian dari apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di pertengahan ibadah pada pagi hari ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami akan memberikan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan. Engkau memberkati juga yang mengelola persembahan ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus ajar kami untuk kami lebih lagi memberi kepada Engkau ya Bapa. Terutama tubuh dan hidup kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan,
Jemaat yang Tuhan kasih, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan baik adanya dalam kehidupan kami. Kami boleh ada semana kami ada pagi ini. Kami menyadari bahwa bukan karena kuat gagah kami, tapi semata-mata karena anugerah dan kasih Tuhan dalam sepanjang hidup ini. Saatnya kami akan mendengar sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Dan kami siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu, Tuhan juga pakai dia sebagai alat Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pengurapan Allah turun ke atas hamba-Mu. Dan Tuhan Yesus saja dimuliakan melalui kebenaran firman yang akan kami terima pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami naikkan syukur. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus kasih, yang Tuhan Yesus kasih, semua jemaat Maranatha. Kalau kita boleh ada, semana kita ada pada pagi ini semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Pagi ini saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita akan menyambut firman Tuhan, kita akan mendengar firman Allah dengan judul yaitu selagi masih ada kesempatan. Selagi masih ada kesempatan, bertobatlah. Kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 24. Saya akan baca dari ayat 37 sampai dengan ayat 39 adalah sebagai berikut. Di sini dikatakan nasihat dan berjaga-jaga. Ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkanlah mereka semua. Demikianlah pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kemudian saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, saya mengajak kita juga untuk kita lihat dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 6. Akan saya baca mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 13. Adapun bunyi firman Tuhan seperti begini. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak dan di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita lihat bahwa pembacaan firman Tuhan ini ya mengingatkan, menyadarkan kita untuk kita sebagai umat Tuhan yang dikasihi Tuhan senantiasa hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam berjaga-jaga menambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara yang Tuhan kasih, dalam pembacaan firman Allah pada pagi ini saudara, kita lihat dari kitab Injil Matius 24 tadi yang kita baca dari ayat 37 sampai ayat 39, kemudian kitab Kejadian pasal 7
sampai dengan 14, kita lihat ada satu korelasi, ada satu kesinambungan, ya. Karena di sini mengisahkan tentang bagaimana sebelum kedatangan anak manusia, maka kita lihat bahwa kehidupan manusia, kejahatan manusia, gitu luar biasa saudara yang Tuhan kasih. Padahal kalau kita lihat bahwa zaman ini, kesempatan untuk seseorang untuk maju dalam bidang pendidikan, tentunya kalau kita melihat bahwa pendidikan zaman ini sangat begitu maju kalau dibandingkan dengan pada zaman Nuh, ya. Tapi saudara yang Tuhan kasih, apakah pendidikan dan kita lihat bahwa kemajuan teknologi itu membuat kehidupan manusia makin maju? Ataukah kita lihat bahwa kehidupan manusia kalau kita melihat secara moral, etika, dan kehidupan manusia, firman Tuhan katakan bahwa keadaan dunia saat ini saudara hampir tidak beda dengan kehidupan pada zaman Nuh. Saudara, itu pun kalau kita baca dalam 2 Timotius pasal 3, kita bisa baca dari ayat 2 sampai dengan ayat 4 dan 5, kita bisa melihat bagaimana sikap manusia, perilaku manusia, karakter manusia. Bukankah ini semua menunjukkan tanda-tanda zaman tentang kedatangan Tuhan Yesus yang semakin mendekat? Saudara yang Tuhan kasih, kalau kita baca dalam kitab Kejadian bagaimana Nuh ini saudara, itu saudara dijelaskan bahwa kehidupan manusia yang begitu rusak, dikatakan kejahatan. Manusia tidak hidup lagi takut akan Tuhan. Manusia tidak hidup dalam norma-norma, ya, kemanusiaan yang senantiasa di dalamnya, ya, kita tahu ada kasih dan sebagainya, saudara yang Tuhan kasih. Manusia hidup di dalam, ya, kejahatan, kawin mengawinkan. Jadi saudara, itulah yang membuat firman Allah katakan, di sini dikatakan, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, ya, binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Saudara yang Tuhan kasih, kata menyesal di sini saudara menunjukkan bagaimana Allah senantiasa melihat kehidupan manusia yang jauh daripada kehendak Allah. Bukankah Allah menjadikan manusia, dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26, bahwa manusia itu dijadikan serupa dan gambar Allah. Tapi saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka dosa itu menguasai kehidupan manusia. Dan hingga saat ini saudara yang Tuhan kasih. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sangat menarik saudara. Kalau kita lihat di sini dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi spesial, jadi seperti Nuh ini, ya, secara khusus, ya, di mata Tuhan. Ini sangat berkenan di hati Tuhan. Kenapa saudara yang Tuhan kasih? Sampai dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Karena Nuh tidak hidup mengikuti arus dunia. Nuh tidak hidup dikuasai oleh kehidupan dunia yang dipenuhi dengan dosa. Nuh tetap mengasihi Tuhan. Nuh tetap percaya bahwa ada Tuhan Allah yang senantiasa memandang dari surga. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, sesuai dengan judul firman Tuhan, yaitu selagi masih ada kesempatan, bertobatlah. Selagi masih ada kesempatan. Judul daripada firman Tuhan ini, ya, saya beri judul, selagi masih ada kesempatan. Kesempatan itu terkadang tidak ada yang kedua kali, saudara. Yang dimaksud dengan selagi masih ada kesempatan, yaitu waktu-waktu saat sekarang ini, saudara yang Tuhan kasih. Inilah kesempatan, saudara, untuk kita bertobat, saudara. Bertobat kalau bahasa Yunani, Greek atau bahasa Greka itu, ya, metanoia. Artinya satu perubahan pikiran, perubahan tujuan akal pikiran kita gitu. Bertobat artinya berbalik. Tadinya kita ikuti jalan dunia, kita ikuti cara hidup kita sendiri. Tetapi ketika kita bertobat,
maka kita berbalik dan kita ikut Tuhan. Kita senantiasa hidup di dalam Tuhan. Jadi saudara, bertobat atau metanoia artinya perubahan pikiran. Ya, saudara, Tuhan mau supaya kita memiliki satu kehidupan yang baru, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Tadi kalau kita baca di dalam kitab Injil Matius tadi yang ayat 24, di situ dikatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, ya, ayat 37, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Kita lihat di sini saudara yang Tuhan Yesus kasih. Kita tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dia bukan hanya lahir ya sebagai seorang bayi di kandang yang hina. Dia bukan datang sebagai juru selamat, tetapi dia datang sebagai hakim, ya, untuk menghakimi orang yang hidup yang benar dan orang yang jahat. Bagi saudara dan saya, jangan buang kesempatan yang Tuhan sudah karuniakan bagi kita. Kalau Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya, bukankah ini satu anugerah bagi kita, bagi saudara dan saya? Yang Tuhan ingin daripada saudara dan saya, yaitu saatnya saat ini saudara, kita harus senantiasa berubah. Kita harus sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi, menjadi orang-orang percaya yang hidup di dalam kasih Tuhan, hidup untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan, saudara yang Tuhan Yesus kasih. Jadi di sini dikatakan bahwa kehidupan manusia di zaman Nuh itu sangat rusak, saudara yang Tuhan kasih. Saudara bayangkan, saudara. Tadi saya singgung juga tentang 1 Timotius 3 mulai dari ayat 2 sampai dengan ayat 5, saudara. Kita lihat kehidupan manusia saat sekarang ini, saudara. Hidup di dalam dosa, hidup senantiasa tidak lagi takut akan Tuhan. Mereka berbuat sesuatu sesuka-suka hati. Ya, orang jahat semakin jahat, kata kitab Wahyu. Sebab itu saudara yang Tuhan kasih, Tuhan ingin supaya kita bertobat, kita datang kepada Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kita kembali ke dalam kitab Kejadian pasal 6 ini, saudara. Kita lihat di sini, saudara, tentang kehidupan Nuh, saudara yang Tuhan kasih. Di sini dikatakan bahwa inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Oh, luar biasa, saudara yang Tuhan kasih. Dikatakan Nuh adalah seorang yang benar. Kenapa Allah mengatakan bahwa Nuh adalah seorang yang benar? Karena pada saat itu, keadaan, kehidupan dunia pada saat itu, atau orang-orang yang di sekeliling Nuh, mereka hidup di dalam dosa, mereka hidup di dalam kejahatan. Tetapi firman Allah katakan, Nuh, ya, adalah seorang yang benar. Bukan saja kehidupan Nuh yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, tapi Allah juga katakan bahwa Nuh adalah orang yang benar. Itu dalam kitab Ibrani 11 ayat 7 kita bisa temukan itu tentang Nuh, ya. Tentang bagaimana orang-orang yang hidup di dalam iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nuh hidup benar. Tuhan ingin kita pun, saudara yang Tuhan kasih, ketika kita bertobat, kita tinggalkan segalanya. Kehidupan yang lama, kehidupan yang senantiasa membawa kita hidup di dalam dosa. Kehidupan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan ingin supaya kita hidup benar, saudara. Berkata benar. Di hadapan Tuhan, kita hidup benar. Berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah saudara, firman Allah katakan bahwa kita adalah hamba-hamba kebenaran? Bukan karena kita, saudara, tapi karena Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa kita adalah orang-orang benar. Alasannya kenapa, saudara? Karena Kristus sudah menebus kita di kayu salib. Kita tadinya orang berdosa, tapi sekarang kita sudah diselamatkan. Kita adalah hamba kebenaran. Luar biasa, saudara yang Tuhan kasih. Kita lihat di sini dikatakan bahwa Nuh adalah hidup benar.
Lalu dikatakan juga bahwa ya, dan ia tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Tidak bercela. Ini bicara tentang kesalehan hidup. Ini bicara tentang kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Hidup yang taat, setia. Bayangkan saudara, luar biasa saudara. Dikatakan bahwa ia tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Nuh tidak ikut-ikutan moral kehidupan manusia yang begitu rusak moralnya. Nuh adalah orang yang hidup taat dan setia. Karena dia takut akan Tuhan. Dia hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara tentang kekudusan, bukankah kita ini semua telah diselamatkan, ditebus oleh Kristus? Firman Allah katakan telah disucikan, dikuduskan. Kata kados atau kudus itu dikhususkan bagi Allah. Saudara dan saya diselamatkan, dikhususkan bagi Allah. Agar kita hidup muliakan Tuhan. Kita hidup bagi Tuhan. Saudara, masih ada kesempatan untuk kita senantiasa bertobat. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau bicara tentang bertobat, saudara, tadi saya sudah katakan bahwa ya bertobat itu salah satu ya perubahan ya, cara berpikir kita, pandangan kita tentang jalan hidup kita ini. Ya, kita berbalik dan kita ikut Tuhan. Saudara, saya sendiri kalau hampir setiap hari, saudara, kalau setiap malam, kalau saya mau tidur, saya berdoa, saya minta Tuhan ampuni saya, Tuhan. Mohon pengampunan Tuhan. Karena kenapa, saudara? Kita tidak tahu, mungkin saat-saat kita jalani hari-hari itu, kita mungkin hidup di dalam ya yang salah, mungkin kita berkata yang salah. Mungkin kita berbuat sesuatu yang salah, membuat orang lain ya tersakiti hati, kita tidak tahu, saudara. Bisa juga kita sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai istri, kita juga bisa berbuat sesuatu yang salah. Kata-kata kita yang salah kepada suami, bagi anak-anak, dan sebagainya, saudara yang Tuhan kasih. Nuh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kata bergaul di sini artinya Nuh senantiasa berjalan bersama-sama dengan Allah. Kalau kita baca juga di dalam Kejadian pasal 5 itu berbicara tentang seorang pribadi yang namanya Henokh. Henokh adalah seorang berjalan bersama-sama dengan Allah. Di situ dikatakan dia juga bergaul dengan Allah. Tetapi Henokh diangkat, Henokh diselamatkan dari zaman yang rusak itu. Kalau Nuh tentunya diselamatkan dengan cara rencana Allah. Jadi bergaul dengan Allah. Betapa dia senantiasa selalu bersekutu dengan Tuhan. Kita pun senantiasa bisa, saudara, bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Kalau kita mau siapkan waktu, hari-hari hidup kita, kita selalu berjalan bersama Tuhan. Kita minta Tuhan pimpin kita. Bahkan Tuhan tuntun saudara dan saya. Bukankah kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok? Kita tidak tahu, saudara yang Tuhan kasih. Sebab itu kita membutuhkan kehadirannya. Saudara yang Tuhan kasih, Tuhan Yesus ada selalu menyertai saudara dan saya. Melalui kehadiran Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya, Tuhan mampukan saudara dan saya. Nuh bergaul dengan Tuhan, dengan Allah. Mari saudara yang Tuhan kasih. Tuhan ingin supaya kita senantiasa memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Memiliki keintiman dengan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Yesus datang dalam kehidupan pribadi-pribadi orang percaya. Untuk menyatakan bahwa dia ada. Bahwa dia mengasihi kita. Saudara yang Tuhan kasih, kalau kita lihat keadaan dunia saat ini, saudara. Di saat pandemi COVID-19 ini,
Begitu banyak orang dikuasai perasaan takut, perasaan putus asa, khawatir dan sebagainya. Kesusahan di mana-mana saudara yang Tuhan kasih. Bukan saja kehidupan kita ya dalam keluarga kita, tetapi kita lihat negara dan bangsa di dunia ini saudara menghadapi keadaan yang begitu berat saudara. Tetapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Ada satu firman Allah katakan bahwa aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba, tapi kamu adalah sahabat. Luar biasa saudara yang Tuhan kasih. Kita disebut sahabat Allah. Sebab itu jangan saudara sia-siakan waktu-waktu yang ada. Biarlah hidup ini kita senantiasa hidup berjalan bersama Tuhan. Sebagaimana Nuh ini saudara, dikatakan Nuh bergaul dengan Allah. Nuh berjalan bersama dengan Tuhan Allah. Nuh senantiasa dituntun Tuhan. Walaupun keadaan dunia pada saat itu, kehidupan manusia dikatakan bahwa begitu rusak. Manusia hidup dalam kejahatan. Manusia dikuasai oleh dosa. Manusia tidak lagi mengenal Allah. Tapi firman Allah katakan, Nuh mendapat kasih karunia dari Allah. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, betapa bahagia kita kalau kita senantiasa hidup selalu bersama Tuhan. Kalau kita senantiasa utamakan Tuhan dalam hidup ini, saudara. Inilah yang Tuhan mau dari kehidupan kita, saudara. Saudara yang Tuhan kasih, saya ingin saudara, untuk kita dalam hidup ini, kita jangan main-main, saudara yang Tuhan kasih. Kita dengar berita-berita tentang kematian di mana-mana, saudara. Mungkin sahabat kita, keluarga kita, anggota keluarga kita, saudara. Kita lihat begitu, kematian begitu, ya seakan-akan di hadapan kita, saudara. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Kita harus berjaga-jaga, saudara yang Tuhan kasih. Tapi kalau kita memiliki kehidupan sebagaimana Nuh, dikatakan Nuh adalah orang yang bergaul dengan Allah. Ini luar biasa, saudara. Tadi dikatakan bahwa Nuh adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tercela di kehidupan Nuh. Lalu dikatakan Nuh juga bergaul dengan Allah. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, ketika kita bertobat, maka saudara, maka Roh Kudus ada di dalam kita. Kalau kita tidak bertobat, maka iblis senantiasa akan menuding-nuding. Saya melihat ada banyak orang senantiasa, ketika dia mau bertobat, ketika dia mau datang kepada Tuhan, maka iblis senantiasa menuding-nuding dia, bahwa kamu tidak layak, kamu tidak layak. Tapi kalau saudara ambil keputusan untuk bertobat, untuk buka hati kepada Kristus dan percaya kepadanya, maka Tuhan akan senantiasa hadir dalam hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nuh ini luar biasa, saudara yang Tuhan kasih. Nuh bergaul dengan Allah. Ya, puji nama Tuhan. Kemudian kita lihat di sini juga bahwa Nuh percaya sepenuhnya akan firman Tuhan. Karena Nuh hidup berkenan di hadapan Tuhan, karena Nuh bergaul dekat dengan Allah, maka saudara yang Tuhan kasih, karena dunia, kehidupan manusia pada saat itu sudah rusak, maka Allah senantiasa menyampaikan satu pesan kepada Nuh tentang rencananya, bahwa Allah akan membinasakan dunia pada saat itu, saudara, makhluk yang hidup, ya. Tetapi Nuh dan keluarganya, karena mereka berkenan di hadapan Tuhan, mereka akan luput, saudara yang Tuhan kasih. Saudara yang Tuhan kasih, Nuh begitu percaya akan firman Allah. Ketika Tuhan Allah senantiasa ya membicarakan tentang rencana Allah untuk membinasakan bumi ini, saudara, maka Nuh sungguh-sungguh percaya. Maksud Tuhan Allah supaya Nuh tetap setia, Nuh tidak goyah, tidak terpengaruh dengan keadaan dunia pada saat itu.
Dan rencana Allah sampaikan kepada Nuh, karena Nuh bergaul dengan Allah. Nuh adalah sahabat Allah, luar biasa saudara. Tuhan mengasihi kita saudara. Tuhan Yesus juga mencintai saudara dan saya. Makanya dalam firman Allah katakan, aku tidak menyebut kamu sebagai hamba, tapi kamu adalah sahabatku. Itu luar biasa saudara yang Tuhan kasih. Sebab itu hari ini mari saudara yang Tuhan kasih, sadarlah, bangkitlah saudara dari kehidupan yang senantiasa dikuasai oleh keadaan dunia yang akan menuju kepada kebinasaan ini saudara. Tuhan Allah katakan kepada Nuh, aku akan memusnahkan bumi ini. Sebab itu Tuhan Allah perintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Saudara yang Tuhan kasih, Allah katakan Nuh harus membuat bahtera dari kayu gofur dan juga dari ukuran tingginya berapa hasta, lebarnya berapa hasta, panjang berapa hasta. Saudara, secara mendetil Allah sampaikan kepada Nuh. Dan apa yang Allah sampaikan Nuh lakukan itu saudara. Kita lihat ini ketaatan Nuh kepada Allah. Nuh setia saudara yang Tuhan kasih. Nuh percaya akan firman Allah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Mari saudara. Tuhan ingin supaya kita menyadari bahwa Yesus Tuhan kita sudah menebus kita dari segala salah dan dosa kita. Bahtera ini berbicara juga tentang rencana keselamatan saudara. Nah kalau Tuhan Yesus sudah menebus saudara dan saya untuk menyelamatkan saudara dari dosa dan kejahatan saudara, bagaimana sikap kita saudara? Bapak Ibu yang Tuhan kasih, ingatlah saudara, firman Allah katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18, firman Allah katakan, sebab tidak tahukah kamu bahwa kamu telah ditebus dari cara kehidupan nenek moyangmu. Engkau telah ditebus bukan dengan emas atau perak, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah anak domba Allah yang mahal, yaitu darah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua saudara. Tuhan tidak ingin ada yang binasa. Tuhan ingin apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi saudara dan saya melalui pengorbanannya di kayu salib adalah satu pengorbanan di mana Tuhan Allah menunjukkan betapa besar kasihnya bagi saudara dan saya. Nuh membuat bahtera saudara. Di samping Nuh membuat bahtera saudara, Nuh juga senantiasa mendatangi setiap orang. Dia berjumpa dengan setiap orang, baik di kota, di desa maupun dimanapun, supaya mereka bertobat. Karena rencana Allah akan nyata, yaitu Tuhan akan membinasakan bumi ini. Tapi bayangkan saudara yang Tuhan kasih, sepertinya mereka mencela Nuh. Mereka berpikir orang ini tidak waras lagi. Nuh tetap melakukan apa yang Allah sampaikan untuk membuat bahtera itu saudara yang Tuhan kasih. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, yang Tuhan inginkan dari setiap kita, yaitu kita mau taat, kita mau belajar seperti Nuh ini. Dia tetap lakukan perintah Tuhan. Dia membuat bahtera itu saudara yang Tuhan kasih. Di samping itu dia selalu menghimbau supaya setiap orang bertobat dari kehidupan dosa itu saudara. Saudara yang Tuhan kasih, Tuhan Yesus ingin supaya kita sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita katakan, tapi keadaan dunia saat ini begitu berat, cobaan, tantangan, kesulitan di mana-mana. Saudara, ini bukan alasan bagi kita.
Kalau kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh datang untuk menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya, maka Tuhan akan senantiasa bersama dengan saudara untuk jalani hidup hari-hari ini. Tuhan tidak tinggalkan kita, tapi Dia memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Dia memberikan penolong bagi saudara dan saya. Bukankah sebagai orang yang percaya ada penolong, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya? Roh Kudus atau Parakletos itu merupakan penolong, pembela saudara dan saya. Sebab itu dalam jalani hidup ini saudara, yang Tuhan ingin dari saudara dan saya, yaitu kita sungguh-sungguh tetap di dalam Tuhan. Dalam kita ikut Tuhan. Dalam kita iringi Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, apa yang Allah sampaikan kepada Nuh, Nuh lakukan itu. Dan Allah katakan, karena engkau berkenan di hadapanku, maka engkau dan seisi rumahmu akan memperoleh keselamatan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, siapapun kita, mungkin kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai ibu rumah tangga, artinya sebagai orang tua, saudara, firman Allah katakan juga di dalam kitab Kisah Para Rasul ayat 16 dikatakan, kalau satu orang bertobat, maka seisi rumah itu akan bertobat. Artinya saudara yang Tuhan kasih, kalau kita sebagai orang tua, kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, maka kita lihat di sini saudara, bahwa kenapa hanya Nuh dan keluarganya saja yang akan memperoleh keselamatan. Karena kita lihat Nuh adalah seorang yang hidup benar. Nuh mendapat kasih karunia Allah karena dia berkenan, dia hidup benar di hadapan Tuhan. Kita pun saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita mendapat kasih karunia Allah di dalam Kristus Tuhan. Keselamatan itu saudara, itu bukan sesuatu yang murahan saudara. Keselamatan itu sesuatu yang mulia saudara. Sebab itu saudara yang Tuhan kasih, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Nya begitu besar, maka Ia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk datang bagi kita orang berdosa ini. Tapi Tuhan Yesus datang untuk menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib, menggantikan saudara dan saya yang harus menuju kepada penghukuman. Tetapi kita dibenarkan oleh karena Kristus. Sebab itu mari saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, judul firman Tuhan pagi ini yaitu selagi ada kesempatan bertobatlah. Nah saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 6 ayat yang kita lihat di ayat 17 saudara, dikatakan gini saudara, sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjian, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu. Luar biasa saudara yang Tuhan kasih. Ini pesan Tuhan, ini janji Tuhan. Bagi orang yang benar, bagi orang yang taat dan setia. Saudara yang Tuhan kasih, bukankah kehidupan Nuh pada saat itu penuh tantangan saudara? Kalau firman Allah katakan bahwa kehidupan manusia pada saat itu sudah rusak saudara. Memang di situ kalau kita baca di ayat Kejadian pasal 5, kita juga temukan tentang manusia Napilim ya. Dibilang manusia-manusia raksasa. Sebenarnya itu manusia-manusia berdosa saudara yang Tuhan kasih. Bayangkan saudara yang Tuhan kasih, keadaan Nuh pada saat itu. Tapi Nuh tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Allah. Saudara yang Tuhan kasih,
Lalu di ayat yang ketujuh, pasal yang ketujuh ayat yang pertama, firman Allah katakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah dalam bahtera itu engkau seisi rumahmu, sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku dan antara orang sezaman ini. Tentunya Nuh ada berpesan, Allah berpesan kepada Nuh untuk, ya, selain Nuh ada burung-burung maupun binatang-binatang berpasang-pasangan akan masuk juga di dalam bahtera itu, selain Nuh, ya, dan keluarganya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, inilah saatnya saudara, untuk kita sebagai umat Tuhan, kita lebih sungguh-sungguh, kita lebih serius dalam kita jalani hari-hari hidup kita ini. Kita lebih sungguh-sungguh lagi menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Artinya kita mau hidup bagi Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang taat dan setia, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebagaimana Nuh ini, dikatakan Nuh hidup benar, Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, dan firman Allah katakan ketika Nuh membuat bahtera itu, saudara yang Tuhan kasih, Nuh senantiasa berjalan, Nuh berjumpa dengan orang-orang siapapun, dan Nuh menyampaikan pesan Allah itu kepada mereka supaya mereka bertobat. Tapi Nuh seakan-akan dilecehkan, Nuh disambut dengan sikap yang sinis. Bahkan mereka mungkin menganggap Nuh adalah orang yang tidak waras. Tetapi pada saatnya saudara yang Tuhan kasih, ketika saatnya di mana Tuhan Allah senantiasa akan menghukum bumi itu, saudara. Dan firman Allah katakan bahwa pada saat itu Nuh, ya, dan hewan-hewan masuk di dalam bahtera itu. Kemudian saudara yang Tuhan kasih, kita lihat di ayat, ya, Kejadian 7 pasal 16, di situ dikatakan gini. Ya. Dikatakan gini. Mulai dari ayat 14 saya akan baca bagi kita semua. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu, bersayap, dari segala yang hidup bernyawa, datanglah sepasang mendapat Nuh ke dalam bahtera itu. Ayat yang ke-16 saudara. Dan yang masuk adalah yang jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kita lihat di sini saudara, bahwa firman Allah katakan, lalu Nuh dan binatang-binatang melayap, ya, melata, ya, burung-burung dan juga binatang-binatang yang berkuku ganjil, saudara, genap, saudara, itu saudara masuk di dalam bahtera itu, saudara. Dan ketika Nuh dan keluarganya masuk di dalam bahtera itu, saudara yang Tuhan kasih, apa yang terjadi, saudara yang Tuhan kasih? Ketika semua sudah ada di dalam bahtera itu, maka pintu bahtera itu senantiasa ditutup oleh Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, pintu bahtera itu bukan ditutup oleh tangan manusia, bukan ditutup oleh Nuh atau tangan manusia, tetapi pintu bahtera itu ditutup oleh Allah sendiri. Sehingga tidak ada satu tangan atau kekuatan apapun bisa membuka pintu bahtera itu. Karena tangan Tuhan Allah sendiri yang menutup pintu bahtera itu. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ketika pintu bahtera tertutup, saudara, maka firman Allah katakan, maka terjadilah hujan, kemudian dari dalam tanah itu keluarlah air dari mata-mata air, saudara.
Dan kemudian firman Allah katakan air itu makin senantiasa menutupi bumi. Dan pada saat itu dikatakan banyak orang yang datang. Dan mereka berteriak, mereka berseru kepada Nuh, Nuh, tolong kami, bukalah pintu bahtera itu agar kami bisa masuk, agar kami dan sekeluarga pun bisa masuk. Tapi karena pintu bahtera itu telah ditutup oleh tangan Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa membuka pintu bahtera itu, saudara. Saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, walaupun saat itu mereka senantiasa dikuasai perasaan takut karena air bah turun, saudara yang Tuhan kasih, selama 40 malam, 40 hari, saudara yang Tuhan kasih, dikatakan saudara bahwa pada saat itu hujan tidak ada henti-hentinya. Air makin naik, saudara. Dan mereka berseru kepada Nuh untuk senantiasa membuka pintu bahtera itu. Bahkan mereka katakan, Nuh, buka pintu bahtera itu. Kami mau bertobat. Kami datang untuk mau bertobat, Nuh. Katakanlah kepada Allah supaya ampunilah kami dari segala dosa dan salah kami. Tapi semuanya sudah terlambat. Pintu bahtera itu telah tertutup, saudara. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada kesempatan. Kapan itu kesempatan? Sekarang ini kesempatan. Kalau kita masih mendengar firman Allah, itulah satu anugerah bagi kita. Inilah kesempatan, saudara, untuk kita senantiasa datang kepada Tuhan. Untuk kita lebih lagi sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kalau dikatakan Nuh hidup tidak bercela, artinya Nuh menjaga kekudusan hidup. Demikian pun kita, saudara yang Tuhan kasih. Yang Tuhan ingin supaya kita hidup kudus. Karena Dia Allah yang kita sembah, Dia Allah yang kudus. Kudus atau kados ini artinya orang-orang yang sudah dipisahkan, dikhususkan Allah untuk menjadi umat kepunyaan Allah, menjadi milik Allah. Dalam 2 Petrus 1 ayat 9 di situ dikatakan kita ini adalah imam-imam Allah, orang-orang yang kudus, kepunyaan Allah yang telah terpanggil dari dalam gelap eklesia masuk ke dalam terang kemuliaan Allah, yaitu saudara dan saya. Inilah waktunya, saudara yang Tuhan kasih. Kalau kita lihat di mana-mana ada orang yang meninggal, ribuan orang yang meninggal, saudara, karena wabah penyakit COVID ini, saudara. Orang dikuasai perasaan takut dan khawatir dalam jalani hari-hari hidup. Saudara yang Tuhan kasih, Tuhan ingin supaya kita tetap di dalam Tuhan, tetap di dalam bahtera. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya di dalam Yesus, saudara. Dia adalah bahtera kehidupan, keselamatan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, mari saudara, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia ingin supaya kita semua akan bersama-sama di tempat yang kekal yang Tuhan sudah sediakan. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, di dalam pesannya kepada murid-muridnya, Dia katakan, jangan gelisah dan gentar hatimu. Percayalah kepada Bapakku di sorga, dan percayalah juga kepadaku. Karena aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Luar biasa, saudara. Menyediakan tempat bagimu. Lalu dikatakan dengan jelas, sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara, bumi dan segala isinya akan berlalu. Bagi saudara yang mungkin masih sibuk dengan kesenangan dunia, kenikmatan dunia, saudara masih memikirkan hal-hal materi. Saudara berpikir bahwa kalau saudara punya segala-galanya, saudara akan hidup aman, tenang.
Apapun yang berupa materi itu tidak akan membuat saudara bahagia. Karena keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa ketika Tuhan Yesus mengundang setiap kita di dalam kitab Matius 11 ayat 28. Marilah hai kamu yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku dan kamu akan diberi kelegaan. Oh, luar biasa saudara. Saudara bayangkan kalau di luar Tuhan, letih, lesu, dan yang beban berat. Tapi di dalam Yesus ada kelegaan. Saudara, kita kalau di dalam Tuhan, kita berbahagia. Kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sangat berbahagia. Jadi firman pada pagi ini mengingatkan kita semua tanpa terkecuali untuk kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, untuk kita hidup dalam ketaatan, untuk kita hidup dalam kekudusan, dan jadilah saksi bagi Kristus, supaya nama Tuhan Yesus saja dimuliakan, ditinggikan. Ingat, saudara tidak sendiri, tapi bukankah kita senantiasa sudah dilengkapi oleh kuasa Tuhan? Ada Roh Allah, ada Parakletos bersama dengan saudara dan saya. Sebab itu pesan Tuhan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Kiranya kehidupan saudara dan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk firman yang telah kami terima pagi ini. Kiranya firman Tuhan yang kami terima tidak berlalu begitu saja, tapi firman Tuhan senantiasa menguasai hati dan pikiran kami. Firman yang hidup ini senantiasa akan membawa kami untuk kami lebih dekat lagi kepada Tuhan, untuk membawa kami, untuk kami bersama-sama dengan Tuhan jalani hari-hari hidup kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan meteraikan firman Tuhan ini di dalam loh hati kami, agar kami boleh jalani hari-hari hidup kami. Hidup di dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami kembali menghampiri tata hadirat-Mu ya Bapa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur karena hari ini Tuhan telah melawat kami. Kami berdoa bagi mereka yang lemah, yang sakit, yang punya pergumulan. Kiranya Tuhan lawat dan Tuhan berikan kekuatan bagi kami semua Tuhan. Bagi yang keadaan fisik yang terganggu lemah, biarlah oleh kuasa bilur Kristus terjadilah kesembuhan oleh karena Tuhan Yesus sendiri telah menjamah mereka. Yang punya pergumulan Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan jalan keluar. Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati keluarga rumah tangga kami, Jemaat Maranatha Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebelum kami akhiri ibadah ini Bapa, kami mau berdoa. Sebagaimana doa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya. Dan ampunilah kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Kekasih Kristus, mari kita akan akhiri ibadah. Arahkanlah hatimu kepada Allah. Pulanglah dan terimalah berkat Allah. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh tuntunan penyertaan Allah melalui Roh-Nya yang kudus, Tuhan ada bersama denganmu mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Kristus Tuhan datang kedua kali. Kiranya mendapati kita tetap setia. Haleluya. Amin.